Teman-teman, seri kedua yang saya upload ini yang seri kesehatan yang berhubungan dengan unsur yang akan saya bahas pada seri kedua atau bagian kedua ini adalah berhubungan dengan organ pencernaan. Organ pencernaan teman-teman mesti tahu, khususnya bagi teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan, dokter, perawat atau lain-lainnya, atau juga mungkin sinse, rekan-rekan saya sinse dan lain-lain ya. Kalau ada salah ya tolong dikoreksi ya. Pencernaan itu mulai dari mulut, mulai dari kunyah, ada enzim-enzim, kemudian masuk, kemudian di lambung, di usus dan lain-lain. Terakhir, sebentar, agak ribut teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kalau sisanya dibuang di bagian bawah. Ada beberapa teman saya katanya ditabung katanya. Kalau saya sih dibuang karena itu bersifat residu. Ya, teman-teman, kalau berbicara tentang pencernaan ya, yang berhubungan dengan pengaruh unsur Feng Shui di dalam kehidupan kita, ya, yang mempengaruhi ada unsur tanah. Nah, unsur tanah itu ada 3 bagian di dalam bangunan, yaitu barat daya, tengah bangunan, dan timur laut. Ya, khusus untuk pencernaan berhubungan dengan barat daya yang di dalam Feng Shui kita sangat kenal sebagai unsur tanah besar. Ya, tanah besar, dan tanah besar ini mempengaruhi kesehatan pencernaan, teman-teman. Beberapa kasus ya, kalau saya bicara selalu berkaca dari kasus, karena teman-teman, saya belajar Feng Shui itu sudah 20, berarti tahun ini masuk tahun 20 keempat, dan yang saya sharekan ke teman-teman adalah Feng Shui yang saya buktikan kebenarannya. Ya, tadi dari Feng Shui yang cuma istilahnya kayak sugestif atau sugesti, ya, saya agak mengesampingkannya dan saya memberi itu judul adalah Feng Shui sugesti. Jadi yang saya bagikan adalah Feng Shui pengaruh yang berhubungan dengan pengaruh energi Feng Shui, energi alam semesta yang dikemas atau dilihat dari metode Feng Shui. Nah, teman-teman, kalau kita kembali lagi tentang pengaruh untuk pencernaan adalah energi yang dipancarkan dari sudut barat daya. Ya, kalau teman-teman kesulitan untuk menentukan sudut barat daya, caranya gampang ya. Teman-teman, kalau tanah teman-teman tidak terlalu besar, tidak lebih 3 kali lipat dari bangunan, ya, lahannya tidak lebih dari 3 lipat dari bangunan. Jadi misalnya bangunan lantai dasarnya 500 meter, jadi tidak lebih dari 1.500 meter, ya kan? Teman-teman cukup berdiri di tengah-tengah lahan, jadi bukan tengah-tengah bangunan, ya. Namun kalau teman-teman misalnya luas lahannya 20 kali lipat daripada luas lantai dasar, ya kan, mungkin sebaiknya dibikin batas. Jadi ketika desain saya senantiasa memberi batas pengaruh Feng Shui yang pengaruh unsur-unsur untuk klien. Mungkin saja misalnya klien saya mempunyai tanah 8.000 meter, ya kan, tetapi bangunannya lantai dasar cuma dibikin 500 meter, lain adalah taman. Nah, itu perlu dibatasi. Dalam desain saya sering membatasi dengan unsur-unsur batu alam, dengan unsur batas-batas yang tegas, maupun itu dibatasi. Ya, karena kenapa? Defisiasinya terlalu besar kalau lahannya itu sudah lebih dari 10 kali lipat lantai dasar. Jadi itu salah satu pertimbangan saya ketika saya sebagai posisinya sebagai arsitek yang dipercaya klien saya dalam mendesain bangunan. Nah, teman-teman, ketika mendesain sudut barat daya, ya kan, yang harus sangat dipertimbangkan adalah bahwa barat daya adalah lokasi
dominasi unsur tanah. Ya, unsur tanah ini jangan sampai rusak, jangan sampai dilemahkan, jangan sampai diganggu. Jadi di dalam suatu unsur dalam bangunan bisa sifatnya itu yang negatif ya, itu dilemahkan, kemudian dirusak maupun dalam kondisi yang benar-benar tidak selaras ya. Nah, teman-teman harus perhatikan di unsur barat daya utamanya jangan diletakkan terlalu banyak air ya. Feng Shui itu logikanya sederhana teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai tanah, kalau dikasih terlalu banyak air atau ketika berjalan ya, saya habis dari Tanah Toraja teman-teman dan saya masuk ke desa-desa ya. Untungnya ketika saya ke sana itu saya harus menempuh satu perjalanan cukup jauh sekitar 1 kilo ke dalam ke tempat teman saya ya, yang hidupnya cukup memkhususkan diri dalam pelayanan di Tanah Toraja ya. Saya harus berjalan kurang lebih 1 kilometer dan puji Tuhan ya, beberapa hari sebelum saya sampai di sana itu tidak hujan. Kalau hujan bisa dibayangkan bagaimana beceknya jalan. Nah, tanah itu demikian teman-teman. Jangan sampai dirusak oleh air yang berlebihan. Teman-teman kalau mempunyai kolam renang, kolam ikan, ya kan, pada saat ini berada di sudut barat daya, teman-teman mungkin ada saatnya untuk berpikir, ya perlu nggak direlokasi ke tempat lain, ya khususnya yang sudah sering terganggu dengan organ pencernaan. Ya mungkin sakit emah, mungkin tiba-tiba tipes, mungkin tiba-tiba ya lain-lainnya teman-teman ya yang berhubungan dengan pencernaan. Oke teman-teman, saya berharap kita selalu sehat ya. Ini seri kedua, nantikan seri ketiga yang berhubungan dengan Feng Shui untuk kesehatan. Semoga bermanfaat. Dari Starbucks Bandara Hasanuddin Makassar, saya berbagi buat kita semua.